tetapi masih belum bisa membaca kitab gundul, masih belum bisa memahami kitab gundul atau kitab kuning ya. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena target yang belum jelas ya. Karena target yang belum jelas. Jadi dalam belajar bahasa Arab harus ditentukan targetnya sejak awal. Nah, kita belajar bahasa Arab targetnya apa? Apakah untuk bisa berbicara bahasa Arab, atau targetnya untuk bisa menerjemah Al-Quran, atau targetnya untuk bisa baca kitab gundul. Nah, ditentukan dari awal ya. Nah, kita targetnya adalah agar bisa baca kitab gundul. Maka yang harus kita fokuskan adalah ya nahwu shorof, kemudian praktek membaca kitab yang tanpa berharokat ya. Dari kitab yang paling tipis, menengah, kemudian yang tebal ya. Tentu butuh tahapan-tahapan. Jadi tentukan dulu dari awal. Begitu Bapak Ibu. Nah, sebab kenapa banyak yang gagal karena target dari awal belum jelas. Tujuannya itu belum jelas, mau menguasai yang mana. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan kaidah. Ya, kita belajar nahwu, shorof, wah kaidahnya sangat banyak ya. Bahasa Arab ini bahasa yang sangat kaya. Bahasa yang kaidahnya sangat banyak, domir saja ada 14. Belum perubahan-perubahannya. Nah, di dalam metode Al-Ijaz yang kami susun, ini kita berusaha untuk mempermudah. Prinsip kita adalah mempermudah, ya, menyederhanakan agar para pemula ini tidak kesulitan dalam menguasai ya dan mempraktekkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Makanya kaidah-kaidah bahasa Arab ini yang banyak ya perlu kita intisarikan ya. Perlu kita ringkas. Ya, kita ambil kaidah-kaidah yang paling dibutuhkan dan paling sering dipakai ya, yang aplikatif. Nah, sehingga nanti para peserta ini ya bisa menguasai kaidah-kaidah tersebut, dan kaidah-kaidah tersebut sangat bermanfaat dalam proses membaca kitab gundul ya. Apalagi kaidah-kaidah tersebut ya kita hafalkan dengan nada solawat ya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan hafal kaidah-kaidah bahasa Arab ya, kosakata juga, tanpa kemudian sulit-sulit menghafalnya, karena akan kita baca bersama lalaran ya, sehingga hafal secara tidak sengaja. Kemudian yang ketiga adalah kurang praktek ini. Kita banyak belajar nahwu, shorof, kaidah-kaidah, tapi jarang praktek. Jarang buka kitab kuning. Ya. Nah, dalam metode Al-Ijaz ini kita setiap pertemuan selain kita sampaikan kaidah bahasanya, nahwu sorofnya, juga langsung praktek membaca kitab kuning. Ya, kemudian langsung kita aplikasikan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari, kita praktekkan di teks-teks bahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah kosakata sedikit. Nah, ini masalah fatal ya. Dulu ketika saya belajar juga sama. Kita belajar kaidah nahwu shorof, setiap hari nambah, tetapi kosakata sedikit ya. Sehingga apa? Masih tetap kesulitan dalam membaca kitab gundul ya. Kunci kita mempelajari bahasa adalah kosakata. Kalau kosakatanya sedikit ya nggak bisa. Ya, sama seperti kita mau masak ya. Kalau mau masak kan pertama kita harus bisa masak, punya ilmunya. Yang kedua harus ada bahannya. Ya, walaupun kita mahir, kita chef terkenal internasional, tapi kalau nggak ada bahannya untuk masak ya nggak bisa masak ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak sabar. Banyak para pembelajar ya belajar bahasa Arab itu kurang sabar, sedikit
mengalami kesulitan langsung mundur ya. Kurang sabar untuk latihan, untuk belajar ya, sehingga gagal di tengah jalan. Baik Bapak Penanganan Ibu yang kasus itu dimuliakan pakai Allah, snack aja. ya. Ada 3 kunci kitab kuning ya. Kita fokuskan. Kalau Kalau ingin makan menguasai minum kitab dimasukkan. kuning, Jadi kalau maka ada transport 3 itu hal nanti kan yang harus kita nggak kuasai. bisa, Ya, nggak bisa kena double sama. ini dimatikan dulu. Ibu Sriwarni suaranya masuk. Ya, yang harus kita kuasai yang pertama adalah kosakata. Ini, makanya saya tekankan sekali dalam kelas kita, kelas intensif pembelajaran bahasa Arab, kosakata itu sangat penting sekali dan kita selalu selalu menekankan ya untuk hafal kosakata populer bahasa Arab ya. Alhamdulillah kita sudah mengumpulkan ada kosakata populer bahasa Arab yang itu paling sering digunakan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ikut kelas kita ini insya Allah akan mendapatkan atau menguasai kosakata populer yang jumlahnya tidak banyak ya, tetapi ini yang justru sering sekali muncul dalam bahasa Arab, dalam percakapan atau dalam kitab gundul atau dalam Al-Quran ya. Ini sangat rugi sekali kalau kita nggak tahu kosakata populer dalam bahasa Arab ya. Kemudian yang kedua, kunci kedua adalah nahwu ya. Mau tidak mau kita juga harus belajar grammar bahasa Arab, nahwu ya, dan juga sorof. Apa itu nahwu dan sorof? Ini. Nahwu adalah ilmu untuk mengetahui jabatan atau kedudukan setiap kata dan tanda akhirnya, harokat i'rabnya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ada istilahnya nahwu. Nahwu itu apa? Grammar ya, untuk menentukan kedudukan kata, mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya ya. Nah, ini berpengaruh kepada harokat akhirnya. Contohnya di sini doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Ya. Dorobtu Zaidan. Alkitabu li Zaidin. Ya. Doroba Zaidun. Zaid telah memukul. Dorobtu Zaidan. Saya telah memukul Zaid. Ya. Kalau yang pertama, harokat akhirnya dhamma Zaidun. Karena dia sebagai subjek. Ya, karena Zaidun sebagai subjek, maka akhirannya dhamma. Nah, kalau kalimat kedua, dorobtu Zaidan. Saya telah memukul Zaid. Akhiran Zaidan ini fathah karena dia sebagai objek. Ya, Al-kitabu li Zaidin. Kitab itu milik Zaid. Nah, akhirannya kasroh Zaidin karena ada li, ada huruf jar, ya. Nah, ini adalah tugasnya ilmu nahwu. Ya, kita mempelajari harokat akhir. Kenapa dibaca domah, kenapa fathah, kenapa kasroh. Ini kita akan tahu dengan mempelajari ilmu nahwu gitu ya. Nah, sedangkan ilmu sorof itu apa? Ilmu untuk mengetahui makna perubahan kata dengan polanya ya. Jadi satu kata itu dalam bahasa Arab Masya Allah bisa berubah menjadi puluhan kata dengan makna yang berubah-ubah. Ya, ini penting sekali ya. Doroba sudah memukul, yadribu sedang memukul, idrib pukulah. Ini padahal dari satu akar kata yaitu doroba. Bisa berubah menjadi puluhan. Nah, makanya kalau kita tahu sorof ini ya, kita bisa mengharokati kalimat apa kata-kata dalam bahasa Arab walaupun tidak ada harokatnya. Kita bisa baca ya dari harokat awal kata sampai ya sebelum akhir. Nah, kalau harokat akhir ini tugasnya ilmu nahwu gitu. Nah, ini harus kita kuasai ya. Nah, kadang dalam di pesantren ya atau dalam pembelajaran bahasa Arab secara umum ya tanpa metode nah, itu kita disulitkan untuk menghafal ini pola-pola dalam bahasa Arab ya, tasrif ini ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi. Nah, ini mumet sekali nih, pusing ya. Tapi jangan khawatir, di dalam metode Al-Ijaz ini
ya, kita sudah mengemas, sudah menyusun bagaimana agar peserta itu dibuat mudah sekali menguasai, menghafal tasrif lughawi, tasrif istilahi. Itu sangat mudah sekali, ya. Jadi dengan cara kita membaca dengan nada salawat, sehingga secara tidak langsung kita akan hafal gitu ya. Nahwu juga sama ya. Nah, kosakata juga sama. Ini contohnya ini. Ini contoh kosakata populer yang sering sekali muncul dalam bahasa Arab, baik dalam percakapan atau dalam kitab kuning atau dalam Al-Qur'an. Ini cara menghafalnya. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Ya. Kemudian ada kata sambung huruf athof. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal justru, au am atau, la tidak, imma ada kala. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal justru, au am atau, la tidak, imma ada kala. Ya. Coba kita baca bersama-sama dari Min'an ya. Dari Min'an. Boleh dibuka suaranya. Audionya boleh dibuka. Kita baca dari Min'an, kata depan atau huruf jar. Ya, 1, 2, 3. Min dari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, ila bagi. Oke, lagi. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, ila bagi. Sekarang kata sambung. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal justru, au am atau, la tidak, imma ada kala. Ya. Nah, ini kita biasanya baca berulang-ulang ya. Setiap pertemuan kita baca bersama-sama. Sehingga insya Allah lama-kelamaan akan hafal sendiri. Karena sering kita ulang-ulang. Ya. Dan biasanya maknanya kita hapus ya. Begini. Nah, kalau kita hapus ya, awalnya mungkin ada yang nggak tahu. Nanti lama-kelamaan jadi hafal semua. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam,
sehingga dengan lillah bagi wa dan summa kemudian maka lakinha bal Tujuh. au ata la tidak imma ada kala ya. Nah, ini kosakata populer. Berikutnya adalah sorof ini. Tadi yang saya katakan bahwa tasrif perubahan kata dalam bahasa Arab ini sangat mudah ya. Ini nanti kita akan ajarkan di kelas intensif itu. Nah, polanya. Pertama kita mengenal polanya dulu. Ya. Polanya kita baca ya, dituntun dulu oleh guru dari mulai fi'il madhi, kata kerja lampau, kemudian fi'il mudhari, kata kerja sedang, fi'il amr, kata kerja perintah, fi'il nahi, kata kerja larangan, isim masdar, nama perbuatan, isim fa'il, pelaku perbuatan, isim maf'ul, objek perbuatan, fi'il madhi pasif, kata kerja lampau pasif, sudah di, ini ada kunci-kuncinya, kunci artinya ya. Fi'il mudhari pasif. Fi'il mudhari pasif, kata kerja sedang tapi pasif. Nah, cara membacanya begini. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi fa'lan isim masdar fa'ilun isim fa'il maf'ulun isim maf'ul fu'ila yuf'alu. Ya, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari uf'ul fi'il amar ataf'ul fi'il nahi fa'lan isim masdar fa'ilun isim fa'il maf'ulun isim maf'ul fu'ila yuf'alu. Nah, kita contohkan dengan nasoro. Kata yang masuk kepada pola 1 ini diantaranya nasoro. Nasoro sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah, la tangsur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mangsurun yang ditolong, nusira yungsaru. Ya, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mangsurun yang ditolong, nusira yungsaru.
Nah, ini perhatikan pola dengan contohnya ini. Fa'ala, ini kan harokatnya a, fathah semua ya. Maka nanti contohnya juga sama. Nasoro, fathah semua. A. Ya, fi'il madhi ini. Kalau fi'il mudhari yaf'ulu, maka harokatnya mengikuti yaf'ulu, fathah, sukun, doma. Jadi yang suruh. Yaf'ulu jadi yang suruh. Uf'ul, ini fi'il amar, perintah. Uf'ul, doma sukun. Jadi ungsur. La taf'ul. La taf'ul, jadi la tangsur. Jadi sama persis ya harokatnya. Cuma beda huruf aja. Fa'lan, jadi nasron, pertolongan, isi masdar. Fa'ilun, jadi nasirun, isim fa'il, yang menolong. Maf'ulun, isim maf'ul, jadi mangsurun, yang ditolong. Fu'ila, fi'il madhi pasif, jadi nusiro, sudah ditolong. Ya, terakhir yuf'alu, fi'il mudhari pasif. Jadi yun soru, sedang ditolong. Jadi sama persis ya harokatnya ini, polanya ini. Ya, nasoro yang suruh, ungsur, latangsur, nasron, nasirun, mangsurun, nusiro, yung soru. Ya, begitu pula kholako. Kholako sudah menciptakan. Yakhluqu sedang menciptakan. Ukhluk ciptakanlah. La takhluk jangan ciptakan. Kholqon penciptaan. Kholikun yang yang mencipta menciptakan. Makhlukun yang diciptakan. Khuliqa sudah diciptakan. Yukhlaku sedang diciptakan. Nah, ini sorofnya. Jadi sorof kita bikin mudah seperti ini. Nah, terakhir adalah nahu ya. Ibu, nahu ini kita bikin ya mudah juga. Nahu. Kita bikin nadhom ya. Nahu ini juga kita bikin nadhom. Contohnya di sini adalah ini. Ini macam-macam kata ya. Jadi kita lalaran di kelas intensif itu kita sebelum pelajaran biasanya lalaran ini. Macam kata ada 3, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Ya. Macam kata ada 3, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, kerja, huruf huruf itu itu kata kata bantu. bantu. Macam kata Maka ada ada 3, 3, isim isim itu itu kata kata benda, benda, fiil fiil itu itu kata kata kerja, kerja, huruf huruf itu itu kata kata bantu. bantu. Ya. Selanjutnya kita praktek Bapak Ibu. Selanjutnya adalah praktek. Kita biasanya baca ini, baca Safinatun Najah apa kau Mbak? ya. Ini contohnya faslun ya. Coba Betul. disimak dulu ya Bapak Ibu, simak. Mana tuh Mbak? Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Khamsatun 5, syahadatu bersaksi an bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah, wa anna dan sungguh Muhammadan Nabi Muhammad
Rasulullahi utusan Allah. Wa iqamus sholati dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakati dan memberi zakat. Wa saumu ramadana. Wa saumu dan puasa Ramadana bulan Ramadan. Wa hajju dan berhaji al-baiti ke Baitullah man orang yang istata'a mampu ilaihi ke Baitullah sabilan perjalanannya. Baik. Coba Bapak Ibu ikuti saya. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Kan? Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Khamsatun lima. Khamsatun lima. Syahadatu bersaksi. Syahadatu bersaksi. An bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah wa anna dan sungguh Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-salati salat wa ita'u dan memberikan az-zakati zakat saumu dan berpuasa Ramadana bulan Ramadan wa hajju dan berhaji al-baiti ke Baitullah man orang yang istata'a mampu ilaihi ke Baitullah sabilan perjalanannya. Oke, sekarang kita baca bersama-sama. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Khamsatun lima. Syahadatu bersaksi. An bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah wa anna dan sungguh Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-salati salat
as-sholati wa sholat, ita'u dan memberikan, wa wa ita'u dan dan memberikan, memberikan, az-zakati zakat, az-zakat, az-zakati zakat, wa saumu dan berpuasa, wasaumu wasaumu dan berpuasa, Ramadana bulan Ramadan, Ramadan Ramadan bulan wa Ramadan, hajju dan berhaji, wa wa hajju dan hajjun berhaji berhaji, al-baiti ke Baitullah, al-baiti baiti ke baitullah Baitullah, man orang yang man orang orang yang istata'a mampu istata'a mampu mampu ilaihi ke Baitullah ilaihi ke Baitullah, sabilan perjalanannya. sabilan sabilan perjalanannya. perjalanannya. Baik. Arkanul Islami artinya apa? Rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam. Khamsatun 5 lima. Syahadatu Syahadatus berjanji bersaksi. bersaksi, ya. Syahadatu bersaksi an bersaksi Sesuatu bahwa bahwa la bahwa la ada tidak tiada 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 ilaha kepada Allah ilaha tu Tuhan Tuhan. illa kecuali Allahu Allah Allah wa anna dan dan sungguh sungguh Muhammadan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah utusan Allah wa iqamu dan dan mendirikan mendirikan as-salati sholat wa ita'u dan menunaikan dan memberikan az-zakati zakat zakat wa shaumu dan puasa Ramadana di bulan dan Ramadan Ramadan wa hajju dan berhaji al-baiti pergi ke Baitullah man Baitullah orang yang istata'a mampu ilaihi kepadanya ke ke Baitullah Baitullah perjalanannya. Nah, ini. Ya nanti kalau kita sudah belajar nahwu sorofnya nanti kita akan preteli satu persatu ya. Contohnya arkanu. Arkanu isim, fiil atau huruf? Arkanu Isim semua. Kenapa isim? Karena bermakna benda, ya. Nah, apa nadomnya? Ciri-ciri isim bermakna benda. Awalan alif lam atau huruf jar. Akhiran tanwin tak marbuta. Untuk nama susunan idhofah. Ya, itu nanti kalau kita sudah belajar nahunya. Isim ini isim mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni? Nah, nanti kita akan belajar isim mu'rab atau mabni. Jadi kita akan preteli setiap kata ya. Sehingga kita tahu alasannya kenapa dibaca arkanu ya. Kenapa tidak arkana atau arkani? Terus kedudukannya apa dalam kalimat itu? Sebagai subjek, mubtada atau sebagai predikat, khobar gitu ya. Nah, itu secara umum seperti itu Bapak Ibu ya. Metode al-ijaz, cara mudah dan cepat membaca kitab Uni. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, untuk kosakatanya kita di mana nanti kan kita nggak sempat nulis atau nanti dikirim lewat ya nanti di kelas intensifnya kan kita ada bukunya, ada buku panduannya gitu. Itu semua ada di situ. Kita juga nanti ada PDF-nya untuk ya pegangan kita gitu. Ustaz, Iya Bu. biar kita hafal atau paham tuh gimana ya Ustaz? Kadang saking banyaknya materi kan kadang kita nggak tuh. Gimana ya caranya Ustaz biar Iya takut?
materi kita sebenarnya kan nggak banyak. Cukup yang kita baca, kita ulang-ulang itu. Yang kita ulang-ulang kuasai. Kosakata populer, kemudian tasrif, kemudian nahwunya, itu 3 aja. Ya, sering kita ulang-ulang nanti itu sebagai modal kita untuk membaca kitab gundul. Itu, Bu. Intinya kan kenapa ini arkani itu intinya di situ. Kita Iya. paham gitu. Iya, nanti kan kita kenapa bacanya arkanu, kenapa arkani, kita punya alasannya. Karena nanti kan ini arkanu kan diulang lagi ketemu lagi di kalimat lain. Kita bacanya apa itu kan kalau kita nggak tahu alasannya kan bingung. Makanya nanti kita belajar nahwu sorofnya biar kita tahu alasannya. Jadi tidak hanya sekedar menghafal teks seperti itu, tapi betul-betul tahu alasannya. Mungkin harus bagaimana ya? Apa pelan-pelan bagaimana ya? Iya, pelan-pelan. Kita kan pelan-pelan, Bu. Iya. Pelan-pelan. Ya. Tuh. Ya, ada lagi? Kita belajar seminggu berapa kali, Ustaz? Ya, ini kita rencananya mau buka kelas seminggu sekali. Jadi dalam satu level itu ada 20 pertemuan. Setiap hari Minggu ya, Ustaz? Iya, setiap hari Minggu insya Allah ya. Di jam 4 ini ya? Ini jam 4 atau jam 1? Oh, jam 1. Jam 1 siang. Ini kelas pengulangan atau lanjutan ya, Ustaz? Ini kelas pengulangan mungkin ya. Pengulangan ya, Bu. Hmm. Ya, ya. Jadi kalau yang sumpama kemarin pernah ikut bisa mengulang lagi biar lebih mantap lagi. Nanti kita perbanyak di prakteknya, Bu. Oh iya. Ya. Kalau misalnya kita pada saat belajar nggak bisa ada rekamannya. Ada rekamannya. Iya, ada rekamannya. Nanti buat peserta khusus ada rekamannya biar bisa ngulang, biar nggak ketinggalan materi. Baik, Ustaz. Maaf, Ustaz, yang ngulang ini belajar pembayarannya utuh atau ada diskon atau gimana, Ustaz? Utuh. Utuh ya. Itu di depan, karena dia punya lapangan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, insya Allah nanti yang ingin ikut kelas